Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 29, tidak merendah di hadapan orang kaya karena mengharapkan hartanya. Pada tanggal 11 Jumadil awal 545 Hijriah, di Madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersimpuh di hadapan orang kaya untuk mendapatkan kekayaan, maka hilanglah 2/3 agamanya. Wahai orang-orang munafik, ini adalah peringatan bagi orang yang suka bersimpuh di hadapan orang kaya. Bagaimana orang yang sholat, berpuasa, dan naik haji masih belum lepas dari wataknya ini? Wahai orang-orang musyrik, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dari mereka atau dari selain mereka. Berserahalah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya memurnikan taubat itu, sehingga imanmu menjadi bersih, keyakinannya tumbuh dan tauhid semakin berkembang. Bahkan cabang-cabangnya menjulang mencapai langit. Wahai muridku, apabila keimananmu terpelihara, sehingga pohonnya menjulang tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkanmu sehingga engkau tidak lagi bergantung pada dirimu sendiri dan tidak membutuhkan makhluk lain, dari usaha dan penghasilanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenyangkan dirimu, hatimu dan juga nuranimu. Dia akan memposisikanmu di hadapan pintunya, menghilangkan kefakiranmu dengan zikir, dekat, dan cinta kepadanya. Engkau tidak akan peduli lagi siapa yang memakan harta dan sibuk mengumpulkannya, tidak peduli harta itu di tangan siapa. Sikapmu akan penuh kasih sayang, lembut, dan insyaf. Wahai orang yang menginginkan ilmu dan mencari dunia dari tangan pemiliknya sehingga bersimpuh di hadapan mereka, sungguh Allah telah menjadikanmu sesat dengan ilmu yang tidak berkah. Nuranimu telah sirna yang tertinggal hanya raga belaka. Wahai orang yang mengaku beribadah, sedangkan hatinya menyembah makhluk, takut dan berharap kepada mereka. Lahiriahmu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi batinmu menyembah makhluk. Semua pencarian dan cita-citamu hanya untuk memperoleh sesuatu dari tangan mereka berupa uang ataupun sesuatu yang tidak ada artinya. Engkau mengharapkan pujian dan sanjungan mereka dan takut mendapat celaannya, atau takut kalau-kalau mereka berpaling. Engkau takut mereka menahan dan engkau berharap mereka memberi sehingga engkau memberikan banyak kesanggupan, budi baik, dan manisnya bicaramu di hadapan mereka. Celakalah engkau. Engkau adalah orang musyrik, munafik ria dan termasuk zindik. Celakalah karena engkau telah bersikap sombong kepada Zat yang Maha mengetahui mata yang berkhianat, Maha tahu atas segala yang tersembunyi di dalam dada. Celakalah engkau. Engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan ternyata ucapanmu itu adalah dusta. Di dalam hatimu menyatakan bahwa masih ada makhluk yang Maha Besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan melakukan amal untuk sesuatu selain Dia, tidak untuk dunia dan tidak juga untuk akhirat. Jadilah orang yang hanya mengharapkan wajahnya, jangan beramal karena ingin dipuji atau disanjung, atau untuk memperoleh pemberian. Celakalah kamu. Rezekimu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kebaikan atau keburukan telah dipastikan, maka sibukkanlah dirimu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangi sifat rakusmu, pendekkan angan-anganmu, dan jadikan kematianmu sebagai titik tolak sikapmu agar kamu berbahagia. Engkau wajib mengikuti syariat agama, demikian juga dengan segala tingkah lakumu. Wahai manusia, bukankah sudah ditetapkan bagi kalian untuk menerima perintah agama, tetapi engkau telah meninggalkannya baik secara lahir maupun batin. Engkau malah mengikuti hawa nafsu dan terlena dengan anggapan bahwa Allah Maha Pemurah. Demikian hari demi hari telah berlalu dan Allah mengangkat siksa dan hukuman bagimu. Dia akan menurunkan siksa dari berbagai arah kepadamu, kemudian datanglah kematianmu, kemudian engkau tersungkur di dalam kubur. Saat itulah engkau menemukan kesempitan dan siksanya yang terus berlangsung hingga terjadi hari kiamat. Setelah itu engkau akan bangkit kembali dan dihimpun di tempat yang lebih besar dan lebih luas. Setiap titik dari amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia akan dihisab. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar akan dipinta pertanggungjawabannya. Engkau laksana patung tak bernyawa, tak ubahnya kulit yang tanpa makna, tidak ada kekuatan selain kepantasan dilalap oleh api neraka, di dalam ibadahmu tidak ada keikhlasan, sehingga tidak ada ruh di dalamnya. Apa gunanya lelah dan payah, apabila tidak ada keikhlasan di dalam amal, sebab tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagimu. Engkau adalah orang yang lelah bekerja lagi kepayahan,
lelah bekerja di dunia dan kepayahan di neraka pada hari kiamat kelak. Tidak ada jalan kecuali engkau bertaubat dan memohon ampun sebelum datangnya kematian. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbaharui keislaman dan sebaik-baik taubat diiringi keikhlasan sebelum datangnya kematian. Apabila kematian telah tiba, pintu di hadapanmu telah tertutup, sehingga engkau tidak bisa melakukan taubat. Maka kembalilah kepadanya dengan langkah hatimu sehingga pintu karunia-Nya tidak tertutup bagimu, dan Dia tidak menjadikanmu terkecoh oleh nafsumu, tingkahmu, kekuatanmu, hartamu, dan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Tidakkah engkau malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau telah menjadikan uang sebagai Tuhanmu. Engkau telah melalaikannya, oleh karena itu, tidak akan lama lagi engkau akan menemukan berita tentang dirimu. Celakalah engkau! Engkau bergantung pada ladang usahamu, padahal engkau mengaku hatimu telah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah ladang usahamu dan hartamu itu untuk keluargamu, bekerjalah untuk mereka dengan tuntunan agama, sedangkan hatimu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah rizkimu dan rizki keluargamu darinya, jangan dari harta dan usahamu. Sehingga rizkimu dan rizki mereka berjalan melalui tanganmu. Dan jadikanlah karunia-Nya, kedekatannya dan kasih sayangnya untuk hatimu, sehingga mencukupkan keluargamu dan mencukupkan dirimu. Dia membuat mereka kaya dengan apa yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki pula. Dikatakan kepada hatimu, ini untukmu dan ini untuk keluargamu. Bagaimana engkau akan sampai pada keadaan semacam itu, sedangkan usiamu engkau habiskan dalam kemusyrikan, terhalang dan terusir. Engkau tidak pernah kenyang memakan dunia dan mengumpulkannya. Pintu hatimu telah tertutup, keinginanmu untuk memasukinya dan mengingat Allah Azza wa Jalla juga sudah terputus. Maka bertaubatlah dan sungguh dengan mendahulukan taubat dari amalanmu. Menyesalah dan dahulukan penyesalan itu sebelum engkau menjauhkan diri dari keburukan. Perbanyaklah menangisi dosa yang pernah engkau lakukan. Kasihinilah orang-orang fakir dengan memberikan hartamu, jangan bakhil karena tidak akan lama lagi engkau pun akan meninggalkannya. Orang mukmin tidak akan bakhil karena sudah yakin terhadap balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Diriwayatkan dari Nabi Isa alaihi salam bahwa dia berkata kepada iblis, "Manusia seperti apa yang paling engkau sukai?" Iblis menjawab, "Seorang mukmin yang bakhil." Nabi Isa alaihi salam bertanya lagi, "Lalu, manusia seperti apa yang paling engkau benci?" Iblis menjawab, "Seorang fasik yang dermawan." Nabi Isa alaihi salam berkata, "Mengapa demikian?" Iblis menjawab, "Sungguh aku berharap orang mukmin itu akan tergelincir dalam kedurhakaan dengan kebahilannya, dan aku takut kalau orang fasik tadi akan terhapus keburukannya karena kedermawanan yang ia miliki." Orang mukmin sibuk dengan dunia untuk dunia saja, sedangkan agama memerintahkan bekerja untuk menunjang agar dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun engkau bila melakukan usaha, tetapi menggiringmu kepada kedurhakaan, meninggalkan sholat dan kebaikan, dan tidak mau mengeluarkan zakat, maka kamu berada dalam kemaksiatan, bukan dalam ketaatan, sehingga usahamu seperti perompak bagi dirimu sendiri, tidak akan jama lagi kematian akan menjemput. Orang mukmin akan bahagia dengan kedatangannya, sedangkan orang kafir dan munafik sangat bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seorang mukmin meninggal dunia, ia berharap bahwa dia tidak ada di dunia, tidak ada waktu untuk dia melihat kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Di manakah orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh? Di manakah orang yang merasa malu terhadap Tuhannya? Di manakah orang yang merasa senantiasa diawasi dalam setiap keadaannya? Di manakah orang yang senantiasa memelihara diri dari hal yang haram baik saat sendiri ataupun ramai? Di manakah orang yang memelihara pandangan mata dan hatinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sepasang mata telah berzina, zina sepasang mata adalah dengan melihat sesuatu yang diharamkan. Sudah berapa banyak sepasang matamu engkau pergunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan seperti aurat wanita dan gadis kecil? Tidakkah engkau memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki supaya mereka merendahkan pandangannya. Quran Surat An-Nur, 30. Wahai orang fakir, bersabarlah atas kefakiran yang engkau alami. Sesungguhnya kefakiran di dunia hanya sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah RRA, wahai Aisyah, reguklah pahitnya dunia untuk mendapatkan manisnya akhirat. Engkau tidak mengetahui, apakah engkau tergolong orang yang berbahagia atau celaka? Sesungguhnya yang mengetahui hal ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah tercatat sejak dahulu. Akan tetapi jangan menjadikanmu tidak peduli dan takut pada ketetapan tersebut sehingga engkau keluar dari tuntunan agama.
Berusahalah untuk melakukan kebajikan yang telah diperintahkan dan jangan terbatasi oleh ketetapan tadi. Karena hal itu tidak dapat diketahui oleh siapapun. Hal itu termasuk perkara yang gaib. Ahli sufi melipat pembaringan dunia, mereka berdiri di hadapan Tuhannya, sibuk untuk berbakti kepadanya. Mereka mengambil sedikit dari dunia hanya untuk bekal, bukan untuk kesenangan. Mereka bangkit dengan niat untuk beribadah, mereka memelihara farji mereka dari jebakan dan bujuk rayu setan. Bersama dengan itu mereka menjalankan perintah Tuhannya dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kesibukan mereka merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu berada dalam cita-cita yang mulia dan zuhud yang kuat dalam segala urusan. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari mereka dan sediakanlah bagi kami berkah mereka. Amin. Wahai muridku, selama cinta dunia masih bercokol di dalam hatimu, maka engkau tidak akan dapat menyelami keadaan orang-orang syalih. Selama engkau masih terhalang oleh makhluk, maka selamanya engkau tidak akan dapat membuka sepasang mata hatimu. Tidak ada pembicaraan sehingga engkau zuhud terhadap dunia dan makhluk. Jadilah orang yang zuhud, maka engkau akan dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Apabila engkau meninggalkan sesuatu yang sudah engkau perhitungkan, maka akan datang sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka. Apabila engkau hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwalah kepadanya baik dalam keadaan sunyi maupun ramai, maka Dia akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tinggalkan tuntutan nafsumu, maka Dia akan memberimu. Zuhudlah engkau, maka Dia akan mencintaimu. Pada permulaan engkau tinggalkan dunia dan di akhirat kelak engkau akan dapat menikmati semuanya. Pada permulaan engkau membebani hati dengan meninggalkan syahwat dan manisnya dunia, maka di akhirat engkau akan memperoleh kenikmatannya. Maka yang pertama tadi adalah untuk orang-orang yang bertakwa, dan yang kedua adalah untuk wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sampai kepadanya. Wahai orang yang ria, munafik, dan musyrik, jangan sekali-kali kalian meremehkan mereka, jangan mempersoalkan perbuatan mereka yang terjadi di hadapanmu. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, sedangkan kalian hanya orang biasa. Sudah barang tentu hal yang tampak aneh bagimu adalah biasa bagi mereka. Tetapi engkau tetap menganggapnya aneh. Mereka bangun ketika kalian tertidur, mereka berpuasa ketika kalian makan-makan, mereka merasa takut ketika kalian merasa aman, dan mereka merasa aman ketika kalian merasa takut. Mereka beramal untuk Allah Azza wa Jalla sedangkan engkau beramal untuk dirimu dan untuk orang lain. Mereka menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian menghendaki dirimu sendiri dan orang lain. Mereka menyerahkan segala urusan kepadanya sedangkan kalian menarik segala urusan darinya. Mereka rela dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga lisannya dari mengadu kepada makhluk, sedangkan kalian tidak melakukan hal itu. Mereka juga bersabar dalam menerima kepahitan, sehingga mereka berhak untuk mencicipi manisnya nikmat. Belati-belati takdir mengiris tubuh mereka tidak mempedulikannya bahkan mereka tidak merasakan rasa sakit. Mereka telah melihat zat yang menciptakan rasa sakit, mereka terkagum-kagum menyaksikan keindahannya. Kehadiran mereka menciptakan kedamaian di masyarakat, tidak sedikit pun bibit penyakit yang mereka sebarkan. Sehingga disebutkan, sesungguhnya orang yang baik adalah orang yang tidak pernah menyakiti walaupun terhadap semut kecil yang tidak nampak sama sekali. Mereka senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketaatan, berhubungan bersama makhluk dengan sebaik-baik pergaulan, dan dengan keluarga dengan sebaik-baik hubungan. Mereka memperoleh dua kenikmatan. Di dunia mereka merasakan nikmatnya ibadah, dan di akhirat mereka mendapatkan surga dan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdekatan dengannya serta dapat mendengarkan firman-Nya secara langsung. Sedangkan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Sibukkanlah dirimu dengan taubat dari dosa-dosamu, atas perbuatanmu yang tidak tahu malu, dan atas keberanianmu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah engkau. Seharusnya rasa malu itu muncul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Engkau malah merasa malu terhadap makhluk, dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Dia Maha Pemurah lagi Maha Kaya. Dia adalah zat yang pemurah, selain Dia adalah kikir. Dia adalah zat yang Maha Kaya, selain Dia adalah fakir. Dia adalah zat yang pemberi, selain Dia adalah menahan. Kembalikanlah segala kebutuhanmu kepadanya. Dia adalah zat yang lebih utama dari siapapun. Carilah petunjuk dari seluruh ciptaannya. Peliharalah batasan syariat dan tetaplah dalam ketakwaan kepadanya, maka Dia akan memberikan petunjuknya. Mohonlah petunjuk kepadanya,
hadapkanlah wajahmu, dan jangan hiraukan keindahan dunia dan akhirat. Sesungguhnya bagianmu dari keduanya tidak akan hilang. Dengan meninggalkan segala sesuatu selain Dia, akan mensucikan hatimu dari segala kotoran. Apabila Dia tidak memberikan petunjuk kepada hatimu, maka engkau tak ubahnya seperti hewan ternak yang tidak berakal. Orang yang dipandu oleh akalnya untuk taat kepada Allah akan mengerti kedudukan akalnya. Maka dengan akal itu kenalilah dirimu dan Tuhanmu. Celakalah engkau. Engkau berada di penghujung usia, tetapi engkau tidak mengerti sampai kapan engkau melalaikan akhirat dan terlena oleh manisnya dunia? Celakalah engkau. Rizkimu tidak akan dimakan oleh orang lain, tempatmu di surga ataupun di neraka tidak akan ditempati oleh orang lain. Sungguh engkau telah dijerat oleh kelalaian dan dijerumuskan oleh hawa nafsu. Keinginanmu hanya untuk makan, minum, menikah, tidur dan memenuhi tuntutan keinginan saja. Cita-citamu sama dengan cita-cita orang kafir dan orang munafik. Yang penting engkau merasa kenyang, tidak peduli halal atau haram, di hatimu tidak terpikir lagi apakah sesuai dengan agama atau tidak. Wahai orang miskin, tangisilah dirimu, kematian anakmu menjadi kiamat bagimu, tetapi kematian agama dalam dirimu engkau tidak menangis apalagi peduli. Para malaikat menangis karena melihat kerugian yang engkau peroleh ketika kehilangan agama. Engkau tidak lagi memiliki akal. Kalau saja akal itu masih ada tentu engkau akan menangis terseduh-seduh karena hilangnya agamamu yang menjadi harta paling berharga yang engkau miliki, karena engkau tidak berusaha untuk menjaganya. Akal dan rasa malu merupakan harta yang sangat berharga. Ilmu yang tidak diamalkan, akal yang tidak dipergunakan serta hidup yang tidak berfaedah bagaikan rumah yang tak berpenghuni, harta yang tidak diketahui dan laksana makanan yang tidak dimakan. Apabila engkau tidak mengerti kedudukanmu sendiri, sesungguhnya aku sangat memahaminya. Aku mempunyai cermin syariat yaitu hukum lahir, dan cermin marifat yaitu ilmu batin. Bangunlah dari kelalaianmu, basuh wajahmu dengan air kesadaran, lalu perhatikan sikapmu. Seorang muslim atau kafir, mukmin atau munafik, muwahhid atau musyrik, yang ria atau yang mengumpat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempedulikan apakah kamu rela atau tidak, sebab bahaya dan manfaat keduanya akan kembali kepadamu. Maha suci Zat yang maha mulia. Dia maha bijaksana dan maha pemurah. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan dan kemurahannya. Kalau Dia tidak berbuat baik kepada kita, tentu kita akan binasa. Apabila kita menghadap kepada makhluknya maka kita akan hancur. Wahai muridku, engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadahmu, padahal kamu lengah, ria, dan nifak. Engkau mencari kemuliaannya, tetapi engkau meremehkan orang-orang syalih, padahal dirimu sendiri yang rusak. Engkau tidak mengingat mereka dan tidak mengetahui betapa marifatnya mereka. Wahai orang-orang yang berlalu, wahai orang-orang yang melarikan diri, wahai orang yang keluar dari wilayah orang-orang ikhlas pada umat ini. Celakalah engkau. Menangislah sehingga engkau meratapi dirimu. Duduklah pada musibahmu dan kenakanlah pakaian orang mulia hingga ia duduk bersamamu. Hatimu telah terhalang, tertutup dan tidak mempunyai kebaikan. Sebagian orang yang syalih mengatakan, celakalah orang-orang yang hatinya tertutup tetapi mereka tidak menyadari bahwa hati mereka tertutup. Celakalah engkau. Seperti apakah hatimu itu? Bagaimanakah akalmu itu? Kepada siapa engkau mengadu? Kepada siapa engkau minta pertolongan? Bersama siapa engkau tidur? Apabila engkau dalam posisi terjepit, siapakah yang menguatkanmu? Katakanlah kepadaku. Sungguh aku mengetahui sisi kebohonganmu dan kemunafikanmu. Engkau dan seluruh manusia, dalam pandanganku seperti bangsat. Orang yang benar di antara kalian, maka aku akan menjadi budak baginya, aku akan melayaninya. Apabila dia hendak membawaku ke pasar untuk dijual, silakan. Jika dia mau, dia juga bisa mengambil pakaian dan uangku atau apapun yang ada padaku, atau memerintahkanku. Engkau tidak mempunyai kejujuran, tauhid dan tidak juga keimanan. Apa yang dapat aku perbuat denganmu? Apakah aku harus membelahmu? Engkau tak ubahnya seperti kayu kering yang hanya patut untuk dibakar. Wahai manusia, dunia akan pergi, amal perbuatan pun hanya sementara, kehidupan akhirat pun sudah dekat. Dan engkau tidak memiliki cita-cita untuk akhirat, cita-citamu terpaku pada dunia dan mengumpulkannya. Engkau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila keburukan yang engkau dapatkan, engkau meronta-ronta, tetapi ketika mendapat kebaikan, engkau merahasiakannya. Apabila engkau menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensyukurinya, maka Allah akan mencabutnya kembali darimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bersabda, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya, Dia suka jika nikmat tersebut diperlihatkan kepadanya. Ahli sufi menjadikan satu keinginan di dalam hatinya. Mereka mengeluarkan segala sesuatu dari dalamnya lalu meletakkan satu-satunya perkara yang dia inginkan. Mereka memurnikan ibadahnya dari riya, nifak dan sum'ah. Mereka memantapkan ibadahnya untuk Tuhannya. Sedangkan engkau hamba makhluk, hamba riya dan nifak serta hamba hawa nafsu, keuntungan dan sanjungan. Di antara kamu tidak ada yang menjadi hamba sejati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlah mereka hanya sedikit. Orang ini menyembah dunia, menginginkan keabadiannya dan takut kehilangannya. Orang ini menyembah makhluk, takut dan harap kada makhluk. Orang ini menyembah surga dan mengharapkan nikmat yang ada di dalamnya, bukan mengharapkan penciptanya. Orang ini takut pada neraka dan tidak takut kepada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah serta mengikhlaskan agama baginya, beribadah dengan mengharapkan ridhanya. Quran Surat Al-Bayyinah, 5. Para ahli marifat yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembahnya dengan meninggalkan segala sesuatu selain Dia. Mereka menunaikan hak-hak rububiyah dan ubudiyahnya. Mereka menyembah dengan berdasarkan perintah dan kecintaan kepadanya, tidak ada yang lain. Mereka menyatakan akan berbakti kepadanya. Sedangkan engkau tak ubahnya seperti gambar tanpa makna. Engkau menampakkan sisi lahirah, sedangkan mereka menampakkan sisi batiniah. Engkau hanya mengerti sisi yang nampak, sedangkan mereka menyingkap maknanya. Kamu hanya mendengar yang bersuara, sedangkan mereka mendengar yang tidak bersuara. Mereka mendukung para nabi dari sebelah kanan, kiri, depan dan belakang. Sisa makanan dan minuman para nabi untuk mereka. Mereka mengamalkan ilmunya. Merekalah pewaris para nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. Apabila mereka mengamalkan ilmunya maka mereka adalah pengganti para nabi dan pewaris pusaka para nabi. Celakalah engkau, tidak ada manfaat jika terbatas pada ilmu saja, sebagaimana tidak bergunanya pengakuan seseorang tanpa bukti. Demikian juga ilmu tidak bermakna tanpa amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu menuntut pengamalan. Apabila dipenuhi ia akan datang, apabila tidak maka dia akan pergi. Yakni akan hilang keberkahannya, yang tertinggal hanya catatannya saja. Kulitnya masih utuh, tapi isinya telah sirna. Wahai orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, di antara kalian ada yang pandai bersyainsinyur, merangkai kata dengan fasih dan cepat. Tetapi tidak disertai dengan pengamalan dan keikhlasan. Apabila hatimu sirna, maka seluruh anggota badanmu pun ikut hilang. Apabila raja tidak ada, demikian juga rakyatnya. Ilmu adalah kulit, sedangkan amal adalah isinya. Hanya dengan menjaga kulit maka akan terjaga pula isinya, dan hanya dengan menjaga hati sehingga dapat dikeluarkan sarinya. Apabila di dalam kulit tidak ada isinya, lalu apa gunanya? Jika di dalam tidak ada isi dan sarinya, lalu akan dibuat apa? Ilmu akan hilang apabila tidak diamalkan. Menghafal dan mempelajari ilmu tanpa diamalkan, tidak ada gunanya untukmu. Wahai orang yang berilmu, apabila engkau menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, amalkanlah ilmu yang engkau miliki dan ajarilah orang lain. Wahai orang yang kaya, apabila engkau menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat, kasihinilah orang fakir dengan memberi mereka dari harta yang ada padamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia adalah keluarga Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk keluarganya. Maha suci zat yang telah menjadikan sebagian membutuhkan kepada sebagian yang lain. Dia yang menetapkan hukum tersebut. Wahai orang kaya, engkau melarikan diri dariku. Padahal aku mengambil milikmu untukmu juga. Aku akan menjadikannya sebagai kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku tidak membutuhkanmu dan menjadikanmu membutuhkanku. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.
Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.